Shalom anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita kembali belajar dari buku paket halaman 25 sampai halaman 30 dengan judul pelajaran kita bab keempat yaitu bersyukur selalu. Bacaan Alkitab Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Nah anak-anak, marilah kita mendengarkan bersama-sama penjelasan dari Mr. Benny. Bab keempat yaitu bersyukur selalu. Salam, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar anak-anak pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tetap semangat mengikuti pelajaran hari ini. Baik anak-anak semuanya, kali ini kita akan kembali membahas pelajaran agama Kristen kelas 4. Dan kita akan membahas dari materi bab 14, yaitu tentang bersyukur selalu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari anak-anak kita berdoa dengan sikap yang benar. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk kembali mengikuti pelajaran agama Kristen. Kiranya Tuhan memberikan kami semangat di dalam mengikuti pelajaran, sehingga apapun yang diajarkan guru kami bisa mengerti dan memahaminya. Terima kasih Tuhan, berkati pelajaran kami hari ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, kita akan membahas materi kita dari bab 4 tentang belajar bersyukur selalu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, dalam hidup ini kita harus selalu belajar bersyukur dalam segala hal. Karena dalam setiap kesempatan, dalam setiap keadaan, Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, mari kita akan melihat ya satu peristiwa di dalam Alkitab tentang orang yang menderita penyakit kusta. Di sana nanti kita akan melihat ada orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan dan ada orang-orang yang ternyata tidak bisa bersyukur ketika mereka menerima kebaikan Tuhan. Peristiwa yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang orang-orang yang mengalami sakit kusta. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat apa itu penyakit kusta. Ya. Ada beberapa pandangan yang salah tentang penyakit kusta. Anak-anak pasti pernah mendengar kan, ya, penyakit kusta. Di dalam Alkitab kita sudah pernah baca cerita itu. Nah, ada beberapa pandangan yang keliru tentang penyakit kusta pada waktu itu. Ada orang yang menganggap bahwa penyakit kusta itu adalah sebuah kutukan. Ya. Jadi ada orang beranggapan bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit kutukan. Ya. Padahal anak-anak, kenyataannya penyakit kusta ini sebenarnya bukan penyakit kutukan.
Karena penyakit kusta ini sama seperti penyakit yang lain yang diderita oleh manusia, penyakit kulit. Itu adalah sebuah infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri. Ya. Jika terlambat diobati bisa menimbulkan cacat permanen. Jadi itu penyakit kusta itu seperti penyakit kulit, ya. Nah, ini disebabkan oleh bakteri. Ya. Jadi kalau kita hidup tidak bersih, tidak sehat, bakteri itu ada di tubuh kita dan itu bisa menyebabkan penyakit kulit. Dan ini kalau tidak segera diobati, ya bisa berbahaya, menimbulkan cacat permanen. Jadi sebenarnya anggapan bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit kutukan itu keliru. Ya. Bukan kutukan, karena memang penyakit ini muncul karena adanya bakteri. Ya. Nah, itu pandangan yang keliru. Ada juga pandangan salah. Orang menganggap bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit keturunan. Padahal tidak. Penyakit kusta ini bukan penyakit turunan. Memang ini adalah penyakit, jenis penyakit menular yang bisa menyerang setiap anggota keluarga. Jadi kalau misalnya dalam satu keluarga ada yang terkena penyakit kusta, penyakit kulit ini, ya ini bisa menular dari satu anggota keluarga, bisa menular ke anggota keluarga yang lain. Ya, nah mungkin orang-orang pada waktu itu berpikir, wah ini penyakit keturunan ini, satu keluarga kena. Ya, sebenarnya bukan penyakit keturunan, tapi ini penyakit menular. Jadi kalau satu orang dalam keluarga itu, satu keluarga itu kena satu orang, ya tentu otomatis itu bisa menular ke keluarga yang lain, semuanya ikut kena. Nah, jadi sebenarnya anggapan ini keliru, bukan penyakit keturunan, tapi penyakit menular yang bisa menular semua anggota dalam keluarga. Oke, terus ada juga yang punya pandangan yang keliru tentang penyakit kusta. Ada orang berpikir bahwa penyakit kusta ini tidak bisa disembuhkan. Padahal kenyataannya sebenarnya bisa. Penyakit kusta ini bisa disembuhkan ya dengan obat antibiotik. Ya. Nah, mungkin pada zaman dulu belum ada obat yang manjur, belum ada antibiotik yang bisa menyembuhkan. Makanya orang berpikir ini tidak bisa disembuhkan, ya. Dan orang yang mengalami penyakit kusta kalau tidak segera diobati, tidak ditemukan obatnya, memang bisa mengakibatkan kematian. Sebenarnya bisa diobati dengan obat antibiotik. Ya, dan itu bisa sembuh selama 6 sampai 12 bulan. Memang cukup lama, tapi bisa disembuhkan. Nah, berikutnya ada juga anggapan yang keliru bahwa penyakit kusta itu adalah simbol dosa. Jadi kalau ada orang kena penyakit kusta, wah ini dosa ini, ya. Sehingga orang yang punya penyakit kusta pada waktu itu dianggap tercemar, dianggap berdosa, dan ini orang-orang yang dibenci Tuhan. Mereka yang kena penyakit kusta itu dikucilkan, disingkirkan, tidak boleh dekat-dekat orang, tidak boleh datang ke rumah ibadah. Nah, padahal kenyataannya Tuhan tidak pernah mengucilkan, Tuhan tidak pernah membenci orang yang sakit kusta. Sebenarnya yang Tuhan benci itu adalah dosa manusia, bukan manusianya. Jadi anggapan, pikiran bahwa penyakit kusta itu adalah ya penyakit yang disimbolkan dengan dosa, tidak ya. Dosa ya tidak ada, penyakit ya itu membuat orang menjadi berdosa, tidak ada. Yang membuat orang menjadi berdosa di hadapan Tuhan itu bukan karena penyakit, tapi karena perbuatan yang salah, yang melanggar firman Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa anggapan bahwa penyakit kusta itu adalah simbol dosa itu keliru, ya salah, ya. Tuhan tidak pernah ya menganggap orang kusta itu adalah orang berdosa. Orang dikatakan berdosa kalau perbuatannya itu melanggar firman Tuhan, bukan karena penyakit. Nah, anak-anaknya, Tuhan tidak pernah membenci orang berdosa, orang yang punya penyakit kusta. Tapi Tuhan benci dengan
perbuatan dosa. Beda ya, ya. Tuhan tidak pernah membenci manusia yang berdosa, tapi Tuhan membenci perbuatan dosa. Tuhan Yesus justru ya mengasihi semua orang berdosa, termasuk ya orang-orang yang punya penyakit kusta. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 17 ayat 9 ayat 11 sampai 19, itu ada 10 orang yang memiliki penyakit kusta. Ya. Orang-orang pada waktu itu kalau ada orang yang punya penyakit kusta dikucilkan, dilarang dekat-dekat. Tapi justru ketika Tuhan Yesus melihat ada orang yang penyakit kusta, Yesus tidak menghindar. Yesus tidak mengucilkan. Malah Yesus melayani mereka. Yesus menyembuhkan mereka. Pada waktu 10 orang yang kena kusta tadi berkata, berseru kepada Yesus, ya, Tuhan kasihanilah kami. Ya, jadi orang-orang yang penyakit kusta itu mendekati Yesus, Tuhan kasihanilah kami. Yesus tidak menghindar, Yesus tidak mengucilkan mereka, justru Yesus melayani mereka, mendekati mereka dan menyembuhkan mereka. Yesus berkata apa? Pergilah, perlihatkanlah dirimu ya, kepada imam-imam. Ya, dan disitulah mujizat terjadi. Mereka disembuhkan. Ya. Nah, kenapa Tuhan Yesus memerintahkan orang-orang yang kena penyakit kusta tadi untuk pergi kepada imam-imam, memperlihatkan bahwa mereka sudah sembuh? Nah, pada waktu itu imam ya yang bertugas menjaga bait suci, mereka punya tugas untuk selalu memeriksa setiap orang yang akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Setiap orang yang mau datang ke bait suci, bait Allah, mereka harus diperiksa dulu tubuh mereka. Ini ada penyakit kustanya atau tidak? Nah, para imam tadi bertugas memeriksa tadi, ya. Kenapa harus diperiksa? Karena memang pada waktu itu peraturannya kalau ada orang yang kena penyakit kusta, ya, penyakit kusta itu diidentikan sama mereka tentang dosa. Jadi tidak boleh mereka beribadah, tidak boleh mereka masuk bait suci. Makanya mereka harus diperiksa. Ya. Karena pandangan mereka pada waktu itu, ya penyakit kusta itu identik dengan dosa. Jadi kalau orang yang punya penyakit kusta, berarti orang itu berdosa, tidak boleh masuk bait suci. Nah, namun bagi Tuhan Yesus, orang yang memiliki penyakit kusta, mereka juga punya hak untuk dilayani, untuk didoakan, untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus ya justru melayani orang-orang yang penyakit kusta dan mereka disembuhkan, ya. Nah, peristiwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan 10 orang kusta ini, ya, itu menggambarkan bahwa melalui kuasa Tuhan Yesus, manusia yang dianggap berdosa, ya, itu sudah ditahirkan. Ditahirkan itu artinya apa? Disembuhkan, dibersihkan, dan mereka layak untuk datang kepada Tuhan. Ya, melalui kuasa Tuhan Yesus, orang kusta dibersihkan, disembuhkan, dan mereka berhak untuk datang kepada Tuhan. Ya, nah itulah Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus tidak pernah membenci orang yang sakit kusta, tapi Tuhan Yesus membenci perbuatan dosa manusia. Siapapun manusia ya layak untuk diampuni dosanya. Maka dari itu Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, inilah yang dilakukan Tuhan Yesus. Jadi peristiwa Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta ini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Ya, dan Tuhan Yesus ingin mengampuni setiap orang berdosa dan dosa manusia sudah ditahirkan, sudah disembuhkan lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Mari kita lihat kembali peristiwa
10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus. Bagaimana reaksi orang-orang yang disembuhkan Tuhan Yesus? Ya. Ketika Tuhan Yesus melihat 10 orang kusta berteriak minta belas kasihan Tuhan Yesus untuk disembuhkan, maka Yesus segera menyembuhkan mereka. Ya. Lalu bagaimana reaksi 10 orang kusta itu? Mereka bahagia, mereka senang karena sudah sembuh. Ya. Wah, bertahun-tahun lamanya mereka dikucilkan karena penyakit kusta. Ya. Bertahun-tahun lamanya mereka tidak diperbolehkan untuk masuk ke bait Allah. Tapi ketika mereka sembuh, mereka bahagia. Wah, mereka senang sekali. Karena dengan mereka sembuh, mereka benar-benar bebas. Secara fisik, secara sosial, secara spiritual, mereka bisa hidup normal kembali. Ya. Mereka bisa bertemu dengan banyak orang. Mereka bisa melakukan aktivitas bekerja seperti biasa. Bahkan mereka bisa melakukan ibadah seperti orang pada umumnya. Nah, 10 orang kusta ini sembuh. Dan Tuhan Yesus memerintahkan kepada mereka, pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam kalau kalian sudah sembuh. Ya. Nah, setelah 10 orang tadi pergi ke bait Allah menemui para imam untuk diperiksa. Nah, coba lihat bagaimana reaksi selanjutnya dari 10 orang tadi. Ternyata dari 10 orang tadi yang kembali lagi kepada Tuhan Yesus hanya 1. Jadi ada 1 orang itu datang kembali kepada Tuhan Yesus. Dia sujud tersungkur di depan kaki Yesus. Dia mengucapkan terima kasih. Dia mengucapkan syukur kepada Tuhan. Yang 9 orang kusta tadi yang sembuh tidak nampak lagi. Tidak lagi menjumpai Tuhan Yesus. Nah, dari 10 orang kusta yang sembuhan tadi ada 2 reaksi orang ketika mereka menerima kebaikan Tuhan. 9 orang mereka tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Tuhan Yesus, bahkan mungkin mereka melupakan Yesus. Tapi 1 orang mereka ingat kepada Yesus. Ya, dia ingat kepada Yesus dan dia tersungkur memuliakan Yesus, menyampaikan terima kasih, puji syukur. Nah, anak-anak, dalam peristiwa ini kita sebagai anak Tuhan, kita diajar Tuhan untuk selalu jangan melupakan Tuhan. Selalu bersyukur kepada Tuhan ketika kita menerima kebaikan Tuhan. Ya, kita belajar dari 1 orang yang disembuhkan Tuhan Yesus dari penyakit kusta. Di mana 1 orang ini setelah disembuhkan, menerima kebaikan Tuhan Yesus, dia datang kepada Yesus. Dia selalu dekat kepada Tuhan Yesus. Dia bersyukur dan berterima kasih. Nah, kita sebagai anak Tuhan harusnya punya sikap seperti itu, punya reaksi seperti itu. Ada banyak kebaikan Tuhan yang kita terima, ada banyak kesembuhan yang kita dapatkan daripada Tuhan. Dan sebagai balasan yang bisa kita berikan kepada Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan, selalu menyampaikan syukur, selalu berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah baik, Tuhan sudah menyembuhkan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan apalagi ketika Tuhan berbuat baik kepada Tuhan. Ingat, mengucap syukur itu adalah perintah Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, nah anak-anak, ini menjadi ayat hafalan kalian ya di bab 4 ini ya. Kalian nanti hafalkan. Ya, dikatakan di sana, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi di sini kita diperintahkan Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Secara khusus ketika kita dalam keadaan menerima kebaikan Tuhan, menerima kesembuhan, menerima berkat, kita harus belajar bersyukur. Ya, ada banyak anak-anak Tuhan tidak bisa bersyukur, malah mereka selalu bersungut-sungut, menuntut terus ya kepada orang tua. Mereka
selalu menuntut dan tidak pernah puas. Nah, ini tidak boleh anak-anak. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar menerima semua yang kita dapatkan dari orang tua, dari siapapun, dari Tuhan. Kita terima dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Sama seperti yang dilakukan satu orang penyakit kusta disembuhkan tadi. Ya, dia tidak lupa datang kepada Tuhan. Mari anak-anak, melalui pelajaran kita hari ini, kita belajar selalu bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Ketika kita bangun tidur, jangan lupa berdoa. Naikkanlah permohonan, naikkanlah puji syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur adalah hal yang dikehendaki Tuhan. Kiranya melalui pelajaran kali ini, anak-anak terus belajar bersyukur kepada Tuhan. Ya, sekian pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jaga kesehatan, selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Amin.